Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum mukminin rahimakumullahu jami'an. Pernahkah Anda mendengar sebuah perang yang bernama Mohacs? Sebuah perang mengerikan bagi koalisi Eropa yang tidak pernah akan mereka lupakan. Bahkan akibatnya, perang ini membuat bangkrut dan kacaunya negara Eropa selama beberapa ratus tahun. Dan tahukah Anda bahwa disebutkan perang ini hanya 4 jam saja? Asal perang ini karena suatu saat Sultan Sulaiman Al-Qanuni atau dikenal dengan Sulaiman I mengirim utusan untuk mengambil pajak dari kerajaan Majer yang menguasai seluruh Eropa bagian timur. Raja Eropa Timur ini bernama Vladislaus yang kedua, yang mana kerajaan Majer ini di bawah asuhan tentara Crusader ketika itu. Sikap bodoh pun terjadi. Para pasukan Crusader malah membunuhi utusan Sultan Sulaiman hingga syahid semuanya. Bahkan atas perintah Pope atau Paus Vatikan yang begitu dendamnya kepada kaum muslimin. Ternyata mereka sudah berencana untuk memulai perang karena sudah hadir pasukan raksasa koalisi Eropa untuk membatalkan perdamaian dengan kaum muslimin. Mendengar hal itu, naiklah ghirah dan amarah keimanan Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Beliau pun memerintahkan agar mengumpulkan pasukan perang yang terdiri dari 100.000 pasukan perang, 350 meriam penghancur, serta 800 kapal perang. Eropa pun semakin menggila dengan menambah koalisi hingga sebanyak 21 kerajaan besar yang ikut serta dalam perang yang dianggap suci ini, yang tidak ikut hanya beberapa kerajaan Prancis dan Portugal yang enggan bermasalah dengan kaum muslimin. Terkumpullah 200.000 pasukan berkuda bersenjata lengkap, 35.000 diantaranya lengkap dengan baju besi hingga kuda-kudanya pun dilapisi baju besi. Maka keluarlah Sultan Sulaiman Al-Qanuni, yang beliau juga adalah keturunan Muhammad Al-Fatih, yang dahulu melepaskan kekejaman Eropa dari penduduk Konstantinopel yang kini bernama Istanbul. Beliau pun berjalan 1.000 kilometer, yang berarti jaraknya sama dengan sepanjang negeri Mesir, dan menguasai benteng-benteng Eropa, bahkan membuka Akkad Stronghold. Akkad Stronghold di Syria, yang mana ini merupakan sebuah benteng terbesar yang terkenal kokoh, besar, dan indah. Beliau pun berhenti di sepanjang tepi sungai Tula yang terkenal. Beliau menunggu musuh datang di dataran rendah bernama Mohacs hingga dikenal perang ini di kemudian hari. Lembah Mohacs ini terletak di selatan kerajaan Majer dan timur Rumania. Adapun masalah yang akan dihadapi Sultan Sulaiman adalah banyaknya pasukan kuda Eropa, apalagi yang lengkap dengan baju besi plus kuda-kudanya. Karena mereka tidak mungkin ditembus dengan panah-panah atau peluru pasukan Jenisari atau sekadar duel karena berbaju zirah lengkap dan kokoh, sehingga beliau pun harus memikirkan taktik perang ampuh untuk menyelesaikan perang ini dengan kemenangan gemilang. Apa yang beliau lakukan? Setelah beliau sholat subuh, beliau berdiri sambil menatap ke arah pasukan Eropa yang tidak kelihatan ujung pasukannya. Beliau menyampaikan khutbah yang begitu mengena, hingga beliau dan seluruh pasukan tumpah air matanya di dalam derayan nasihat pelembut kalbu penyemangat jiwa raga. Setelah itu, beliau memanggil semua panglima perang dan menyuruh mereka agar membentuk barisan dengan 3 saf sepanjang 10 km. Beliau meletakkan pasukan perintis yang kokoh dan ahli di barisan paling depan. Kemudian pasukan berkuda ringan di bagian kedua yang dicampur dengan pasukan infanteri atau pejalan kaki. Kemudian selanjutnya pasukan sukarela yang ingin cepat bertemu surga. Sedangkan pasukan 350 meriam diletakkan di bagian paling belakang di kilometer 10. Pasukan koalisi Eropa pun maju dengan penuh kebanggaan, karena jumlah mereka 2 kali lipat dan bersenjata lebih lengkap, yang langsung dipimpin Pope atau Paus dan Raja Vlad. Kayu-kayu salib berlapis emas yang sangat tinggi diangkat untuk menyemangati pasukan Eropa. Lagu-lagu gereja pun digemuruhkan memecah suara kuda dan baju besi di tengah debu-debu yang berterbangan. Sultan Sulaiman mengeluarkan perintah bagi pasukan perintis di depan untuk diam dan menahan pasukan 1 jam saja. Kemudian mereka diperintahkan untuk lari ke belakang sebagai taktik untuk menarik pasukan Eropa. Pasukan barisan kedua yang terdiri dari pasukan kuda ringan diperintah untuk membuka jalan tengah, sedangkan pasukan pertama diperintahkan menuju dari kedua sisi bukan ke belakang sambil menahan dibantu pasukan kedua.
Maka berperanglah pasukan barisan pertama dengan gagah berani, diiringi takbir yang bercampur keringat, tangisan iman dan air mata karena rindu syurga. Pasukan pertama pun diserang dengan 2 gelombang deras pasukan Eropa. Bahkan 1 gelombang saja pasukan Eropa mencapai 20.000 pasukan lengkap berkuda. Akhirnya, melihat tengah pasukan Islam kosong, majulah pasukan andalan Eropa, yakni pasukan kavaleri yang berbaju zirah lengkap hingga kuda-kudanya. 60.000 diantaranya pasukan kuda ringan. Datanglah saatnya taktik dimainkan. Setelah 1 jam penuh kesabaran, pasukan pertama yang kokoh diperintahkan untuk mundur perlahan ke arah samping dengan diamankan pasukan sukarela dan pasukan pejalan kaki dari belakang. Maka mendadak kosong bagian tengah pasukan kaum muslimin. Maka tumpahlah 100.000 pasukan kavaleri Eropa dengan sekali gelombang menyerbu ke arah tengah yang sudah kosong, karena kuda tidak akan bisa manuver seketika, apalagi di belakangnya banyak pasukan kuda yang lain. Lantas apa kesialan yang akan menimpa pasukan kavaleri berzirah besi kuat tersebut? Maka tanpa disangka-sangka mereka, pasukan kavaleri pun berhadapan dengan 350 meriam yang langsung menghadap mereka, yang siap meledakkan kepala-kepala mereka yang penuh dengan kesombongan, bahkan mampu membuat baju besi mereka meleleh. Maka belum sempat mereka manuver berbalik arah, meriam-meriam memuntahkan mesiu, dan bola timah panas sebesar kepala yang meledak jika sampai ke tanah. Pasukan kavaleri di depan habis dan meleleh, sedangkan yang di belakang masih terus maju tanpa tahu apa yang terjadi dengan pasukan depan. Pecahlah kepala-kepala pasukan Eropa yang sombong. Tidaklah mereka maju, melainkan hanya mendatangi maut yang panas, yang tidak henti, yang mampu mencairkan tulang dan baju besi, yang membuat mereka menjadi sejarah sebagai pasukan kuda yang meleleh. Dalam waktu 1 jam saja, habis semua pasukan kuda berbaju besi lengkap. Pasukan pejalan kaki Eropa di depan kebingungan kenapa pasukan kuda tidak tampak lagi debunya. Yang ada hanya asap-asap mesiu belaka yang membuat mereka panik ketakutan tidak berdaya. Pasukan Eropa yang di belakang yang belum maju sudah terlebih dahulu dikalahkan rasa takut sehingga mereka berebut kabur. Bahkan saking paniknya, mereka menyeberangi sungai dan tenggelam karena tidak bisa berenang. Sedangkan sisanya yang lain terinjak-injak di tepi sungai dengan gelombang pasukan ketakutan yang datang dari arah depan. Pasukan Eropa pun ingin menyerahkan diri. Maka muncullah perintah dari Sultan Sulaiman Al-Qanuni yang tidak pernah mereka lupakan. Beliau berkata, hari ini tidak ada yang menjadi tawanan. Artinya, mereka tidak kembali ke kerajaannya kecuali tanpa kepala, karena mereka dahulu menyembelih kepala utusan kaum muslimin dan mempermalukan jenazah mereka, bahkan menggantung anggota-anggota tubuhnya di kerajaan-kerajaan mereka. Mereka pun putus asa dan menyesal yang tak bermanfaat lagi penyesalan itu, sambil mengutuk raja dan pope atau paus yang menyuruh untuk menyembelih utusan Islam. Adapun pasukan Eropa yang luka tetap ditawan dan diobati, bahkan jumlah mereka sebanyak 25.000 jiwa. Sultan Sulaiman Al-Qanuni pun keluar dari peperangan dengan keberhasilan telak dan kejayaan. Beliau singgah di kerajaan Mejer yang menguasai Eropa Timur dan membuat gentar seluruh dataran Eropa, yang tiap malam mereka bernyanyi di tempat ibadah mereka agar sang sultan dimatikan akibat kebencian mereka. Beliau pun mengurus kerajaan selama 2 hari, lalu beliau pulang. Hingga saat ini, banyak sekali puisi-puisi kesedihan dan ratapan Eropa yang ditemukan mengenang kekalahan koalisi hebat Eropa dalam 4 jam saja. Ya, 4 jam saja. Adapun jumlah syuhada dari kaum muslimin berjumlah 1.500 jiwa, yang terluka berjumlah 3.000 jiwa, sedangkan sisanya tidak luka sama sekali. Sejarah mencatat inilah perang teraneh sepanjang zaman, yang terus mengusik kepala-kepala para sejarawan Eropa dan meninggalkan berjuta-juta pertanyaan yang tidak bisa satu pun dijawab dengan akal sehat. Maka bagi Anda yang mendengar kisah ini, belajarlah agar Anda tahu bahwa dahulu kita berjaya dan kita kembali akan berjaya sesuai janji Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam.